Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Muhammad Saifullah, di podcast Ngobrolin Aja Dulu. Saat ini saya kedatangan narasumber di universitas salah satu di ibu kota Jakarta, yaitu Mas Wildan. Dari Mas Wildan ini, beliau sudah menjenjang dari semester berapa Mas Wildan? Kalau ini baru naik semester 3. Semester 3 ini. Nah, dari pengalaman Mas Wildan, kita akan mengoreksi apa aja pengalaman hidup dan kesannya Mas Wildan yang berada di ibu kota Jakarta. Nah, dari Mas Wildan, boleh nggak perkenalin dulu dari mana asalnya, universitas apa gitu? Oke, perkenalkan, nama saya Wildan Habibur Rahman. Saya lahir di Tawalang, Bonang Demak. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang ada di Jakarta Pusat. Oh, gitu-gitu. Nah, Mas Wildan nih, selama masa kuliah ini Mas Wildan itu ngkos apa ngontrak, Mas Wildan? Kalau saya sih ngontrak bareng teman-teman satu daerah. Soalnya banyak juga teman-teman dari daerah Demak yang Ya. menempuh pendidikannya di sana. Emang itu atau kontrakan Mas Wildan itu ada berapa orang itu semuanya? Sekitaran 10 sampai 15-an lah. Oh, tapi itu semuanya ada orang luar Demak atau Demak semuanya itu? Ada beberapa Ada ya? orang dari NTB, dari NTT, banyak lah. Banyak juga. Bukan Iya. nggak dari satu daerah doang. Dari Mas Wildan itu kan namanya ngkos kan pasti ada konsepnya kayak nggak boleh minum, nggak boleh bawa cewek gitu-gitu. Nah, itu kontrakannya Mas Wildan tuh gimana? Konsepnya bebas atau gimana itu? Kalau dibilang bebas tuh ya bebas, cuman ya ada peraturan. Iya. Gitu sih, nggak terlalu menekan yang ada di dalam situ. Emang kalau peraturannya itu apa aja Mas Wildan? Peraturannya? Peraturannya apa aja? Contohnya paling kalau malam nggak boleh berisik gitu. Oh, jadi itu kontrakannya ada tetangganya gitu. Banyak itu soalnya di tengah-tengah perkampungan. Oh, Dan tepatnya itu di daerah Matraman Dalam 3 itu. oh iya. Nah, Mas Wildan ini kan di Jakarta ya. Nah, semisal nih Mas Wildan kalau mau berangkat, itu Mas Wildan bawa motor sendiri atau ngojek Oh, kalau dari mana? Dari sini. dari itu Jakarta sama kampus gitu? Oh, kalau di kontrakan sampai kampus tuh nggak deket. Cuman Dekat. kalau jalan kaki 10 menitan lah, Oh, 10 menit ya? deket. Emang. Tapi itu universitasnya sama kontrakannya Mas Wildan itu masih ngelewatin kayak atau apa itu tempat-tempat yang terkenal di Jakarta itu? Enggak, Enggak. soalnya deket. Iya. Itu paling apa ya? Stasiun Manggarai, stasiun terbesar yang ada di Jakarta. Tapi di GBK tahu lewat nggak? Di GBK? Oh, kalau di GBK mah bolak-balik. Wah, keren Sering. banget ini. GBK, Monas. Oh, jadi tahun lewat artinya. Tapi tahun pernah nggak lihat konten kreator gitu? Nggak pernah. Jadi Mas Wildan nih, kan katanya kan di Jakarta itu kan semuanya mahal-mahal ya. Nah, dari makanan itu Mas Wildan tuh biasanya kan kalau di kontrak nih, biasanya makan atau masak sendiri? Kalau saya sih masak sendiri. Kadang masak, beli lauk. Kadang juga beli semua. Oh, tapi Nggak tentu sih, bebas aja. tahu nggak makan-makan di luar gitu? Pernah. Itu kalau Mas Wildan nih makan di luar, kira-kira makannya apa? Cuma kayak orang normal aja Normal, makan kayak macam orang-orang di beli sini. kayak anak Gen Z seperti biasanya gitu di kafe atau Oh, di enggak lah. resto-resto, enggak kan? Enggak. Namanya juga Itu anak mah. Jakarta. Kok gini Mas Wildan? Mas Wildan nih kan katanya orang Demak ya. Ya. Jadi Demak itu kan mesti kan opportunity Jawa Tengah sih. Kok Mas Wildan nih bisa kepikiran gitu? Kok bisa saya kuliah di Jakarta, nggak milih ke Semarang atau ke Kudus gitu? Kan secara resmi kan tempat tinggal kita itu kan dekat saya sih sama ibu kota Jawa Tengah kan Semarang ya. Nah, apalagi Kudus gitu. Kok bisa kepikiran di Jakarta itu lebih? Mungkin lebih seru di Jakarta kali ya. Gue rasa kok lebih seru di Jakarta, lebih pengalamannya lebih banyak. Soalnya orang-orangnya lebih banyak di situ. Iya. Itu juga ibu kota juga. Ibu kota. Oh iya iya iya. Nah, Mas Wildan nih selama ngontrak pernah nggak ngalamin keluh kesahnya itu apa aja selama ngontrak itu di Jakarta? Keluh kesahnya. Kalau kesal mah
banyak kan. Banyak. Coba di spill dikit-dikit aja, nggak usah banyak. Kalau lagi mepet gak punya duit, ya. apalagi pas listrik mati itu Waduh, pikiran sekali itu. keren. Tapi maksudnya ngerokok nggak? Ngerokok, Ngerokok. Oh, pantas aja. Tapi boros ya artinya ya. boros. Hmm. Ya, dibilang boros ya enggak, Yang Mas enggak terlalu lah. ya. Mas Wildan nih, tahu nggak? Gampangnya gini, duit Mas Wildan kan habis ya. Nah, kontrakan itu mau juga itu, semisal kan kontrakannya itu berapa tahun gitu. Kayaknya mainnya sebulan atau setahun gitu. Satu semester itu 6 bulan. 6 bulan ya. Itu 6 bulan misalnya Mas Wildan lagi mepet nih, nggak ada punya uang, terus kontrakannya mau habis, itu gimana Mas Wildan dari tanggapannya, mau pinjam uang ke teman-teman atau itu dulu? Kalau teman-teman mah saya nggak berani minjem, soalnya takut nyusahin. Saya nggak mau nyusahin teman-teman saya, kecuali emang dia keluarga saya. Iya. Biasanya sih saya minjem kakak saya. Oh iya. Kalau nyusahin teman-teman mah enggak, soalnya saya nggak ada ikatan apa-apa sama teman-teman saya, cuma sekedar teman. Masa nyusahin, kita juga pendatang. Tapi Mas Wildan tahu minjem nggak duit kayak buat beli makan gitu atau beli minuman, beli rokok, tahu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Oh, Cuman ya gonta-ganti kayak ntar besok gua beliin rokok dia, oh jadi ntar dia besok gak beliin gua rokok gitu. Oh, iya, Gonta iya. ganti. ya. Semisal saya kasih rokok ke Mas Wildan gitu, Ya, terus nanti Mas bisa. Wildan gantian. Gitu. Kayak terlalu labil artinya. Nah, Mas Wildan, kalau boleh tahu, itu Mas Wildan tuh masuk di Universitas Jakarta itu lewat jalur apa ya? Kalau Kan saya ada 3 jalur kan ya? Ya. Jalur. kalau saya sendiri pakai jalur mandiri. Soalnya saya telat itu mau masuk. Oh. Itu antara saya telat masuk, atau saya emang bodoh pas masa SMK. emang saya bodoh masa SMK. Saya pernah dapat ranking paling bawah di SMK. Wah. Itu sangat memalukan bagi saya. Tapi nggak terlalu memalukan juga, soalnya kan Mas Wildan kan itu di Jakarta kuliahnya, jadi ranking kan cuman hanya angka, tapi masalah prestasi bisa dihitung juga lah, bisa. Misal Mas Wildan mau ke apa itu universitas yang paling terkenal itu UGM, Universitas Gadjah Mada kan. Pasti kalau Mas Wildan terus kan pasti bisa sih. Bisa, semua orang bisa kalau emang dia ada kemauan satu dan sama konsisten dua. Itu yang jadi kunci utama orang sukses itu, konsisten sama kemauan. Iya. Kalau nggak ada dua-duanya itu nggak mungkin bisa. Nah, Mas Wildan nih kira-kira, katanya kan Jakarta ini kan mahal ya. Nah, apalagi kan makanannya, bulanannya, atau universitas kan mesti mahal sih. Nah, itu Mas Wildan pembayarannya gimana nih? Sambil kerja atau enggak, atau dibayarin sama orang tua gitu dari masalah perkuliahan, perbulanannya berapa gitu? Oh, kalau sekarang saya dapat beasiswa Oh. KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi duit pemerintah gitu? Iya, itu dibayarin pemerintah, dapat uang saku. Lumayan sih uang sakunya. Nah, itu gimana? Dapatnya gimana caranya? Caranya ya, lu daftar aja di Salah satu universitas? KIP enggak? Enggak. Awal mula daftar di universitas dulu, terus Iya. daftar KIP, disebutin mana universitasnya, terus ntar ada ada tes lah, semacam tes Iya. itu di universitas itu sendiri. Itu yang nentuin, soalnya universitas dapat ini lu layak nggak dapat dapat beasiswa ini. Iya. Soalnya kadang ada orang yang benar-benar layak, kayaknya salah sasaran gitu. Iya. Banyak, soalnya ada yang emang orang tuanya udah orang punya gitu, Ya, cuman terus dapet masih beasiswa. dapat beasiswa. Nah, itu kan salah ya. Emang salah. Nah, kalian lihat tuh guys, dari teman-teman Mas Wildan nih, meskipun nilainya jelek di sekolah, tapi dia juga dapat beasiswa, guys. Dia tuh layak. Nah, itu caranya tuh Mas Wildan gimana? Emang beneran niat gitu dapat Iya, beasiswa? ya emang satu niat, dua konsisten, tiga Iya. terus berdoa. Itu 3 kunci utama dalam menuju kesuksesan. 3 itu. Iya. Ngomong-ngomong nih, Mas Wildan, kira-kira itu selama Mas Wildan jadi mahasiswa di Jakarta ya, itu pengalamannya pertama kali ini Mas Wildan dapat tuh apa? Pertama kali pengalaman hidup. Kayak
ikut demo atau memberikan suara ke masyarakat? Pengalaman pertama, Ya, ya salah satunya itu ikut demo, ya. ikut resah. Terus Padahal dulu saya nggak terlalu resah pada pemerintahan. Kayak politik saya nggak terlalu mendalami dulu. Emang dulu bodo amat terhadap politik. Tapi sekarang lebih kesini, semakin kesini politik tuh penting banget. iya, iya. Karena politik adalah menentukan gimana jalan kita hidup. Itu ditentuin oleh Pemerintah. politik. Nah. Contoh, lo beli rokok itu ada pajaknya. Yaitu dari bea cukai, terus lu beli beras, beli apa, semua itu dipajakin sama pemerintah. Iya, 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 iya. Apa yang dipajakin dari pemerintah? Semua dipajakin teman-teman kalian itu. Makanya jangan acuh tak acuh pada politik. Iya. Coba belajar politik biar nggak mudah dibohongin atau ditolak-tolakin oleh pemerintah itu sendiri. Kan itu seperti dibodohin guys, dibodohin pemerintah. Nah, ini nih, kalau semisal ya, Mas Wilton ini kan demo kan ya, demo. Nah, pas demo itu tentang apa itu demonya? Masa tentang politik apa? Kemarin itu kebijakan Menteri ESDM Oh, iya, 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 iya. yang gas LPG itu nggak boleh ada pengepul karena harga, karena cuma alasan harga. Tapi menurut saya itu hal yang bodoh. Iya. Karena itu secara tidak langsung mematikan mata pencarian para pengepul kecil itu. Iya. Terus itu ikut turun aksi ke Nah, itu gedung ESDM. aksinya apa aja aksinya itu, Mas Wildan? Aksinya Kira-kira? ya kita orasi, kayak Iya. kita jalan, Dan yang dan bantu. di tengah itu di depan kantor ESDM itu menyampaikan aspirasi. Iya, iya, iya. Itu Mas Wildan tuh saat demo itu gimana? Satu universitas aja atau semua universitas yang ada di Jakarta itu ikut semua itu Itu- bersuara? Itu cuman universitas yang ada di Jakarta Pusat. Berapa universitas artinya saat Mas Kalau Wildan itu nggak tahu kalau ngitung itu. Jadi Soalnya saya asal ikut aja. Yang penting niat kita sama, tujuan kita sama iya. untuk menyampaikan aspirasi, ya, menyampaikan keresahan Nah. atas. Mas Wildan nih kan ikut demo ya. Tahu nggak ngelihat hal lucu saat ada demo gitu-gitu loh, Bang? Mesti kan ada tentang orang jatuh atau ada selebriti yang mengikuti juga. Itu tahu lihat nggak? Misal Enggak kayak sih. hal lucu. Kalau itu enggak. Soalnya saya emang fokus ke Oh, iya, iya, iya. Jadi makin tuh fokus artinya. Tapi misalkan demo nih ya, demo kan tidak luput dari kata-kata polisi kan ya, polisi. Nah, itu Mas Wildan di apain polisi nggak? Kayak diserang polisi atau Iya, emang itu saya pas demo itu teman-teman saya yang ada di Jakarta Pusat itu nggak boleh masuk ke gedung SDM, nggak boleh menyampaikan aspirasi di dalam, padahal gedung itu dibikin oleh duit dari rakyat. iya. Apakah ini yang dinamakan negara demokrasi? Tapi aspirasi masih ditutupi oleh Pemerintah. tameng-tameng Tameng. polisi. Iya, yang katanya mau mengayomi rakyat malah menyerang rakyat ya. Iya, Nah, itu salah marwah. Hmm, Kacau. iya, iya. Nah, Mas Wildan nih, tahu denger nggak kayak isu-isu sekarang kan DPR kan lagi masa-masa kritis-kritisasi DPR sih tentang rakyat yang lagi menderita dikarenakan apa itu konsep hukum negara yang diubah oleh DPR itu seperti gaji DPR dinaikin, terus dari antek-antek DPR itu ada yang membunuh dari satu orang yang ingin memberi suara dari masyarakat. Itu tanggapan Mas gimana? Terima nggak kira-kira? Gini, kalau gaji DPR dinaikin, saya terima kalau emang dia Emang- kompeten. Iya, Ya. emang kalau kerjanya bagus kan mesti Iya, nggak apa-apa. saya terima. Gaji berapapun satu hari 10 juta, saya bakal oke gitu loh kalau emang dia kompeten dalam kondisi di situ DPR. Tapi gimana? DPR aja nggak tahu diri. Gimana masalah rakyat emang nggak pernah didengerin. Gara-gara DPR tuh guys, dari pihak Indonesia tuh banyak yang kritis ya ekonominya. Tapi Mas Wildan nih tahu diserang polisi nggak perkiraan itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Teman-teman saya kemarin pas hari apa ya? Tanggal baru kemarin. Iya. Ya, kemarin kan
Itu teman-teman saya aksi di Jakarta kan sampai jam berapa itu diikutin Intel, katanya ditembakin gas air mata, dicat di grup, temenin tolongin yang daerah, suruh nolongin soalnya dia dikejar-kejar Intel gitu. Ya, tapi Mas Wildan pernah itu enggak ikut campur tangan pas ada demo-demo DPR tuh di Jakarta? Mas itu masih campur tangan? Gampangnya ikut demo gitu loh. Ikut demo, gampangnya ikut terusuh di gedung DPR gitu loh. Kalau demo kemarin kan nggak ikut saya, Ya. cuma menyampaikan di itu aja di media sosial aja. Ya. Soalnya saya emang nggak ada di Jakarta, lagi pulang kampung. Yang Hmm, penting menyampaikan keresahan kita lewat apapun itu, daripada kita diam adalah suatu pengkhianatan. ya. Nah, Mas Wildan nih tahu dengar isu-isu kayak saya nggak bermaksud menyebarkan, tapi ini kan lagi di isu-isunya ya tentang ojol yang ditabrak oleh oknum-oknum antek-antek DPR itu ya. Itu tanggapan Bukan oknum, itu emang ditabrak polisi. Ya itu kemana? Di mob. Pernah berpikir nggak kayaknya tuh itu deh perkambing hitamkan polisi kayaknya misal agar masyarakat itu fokusnya ke polisi aja nggak malah ke DPR. Pengalian isu kayaknya. Kalau itu mah yang kata polisinya sendiri, Itu katanya nggak sengaja kan? iya nggak sengaja. Tapi nggak mungkin, soalnya kan itu posisi ojolnya itu di depan udah kelihatan. Iya tahu kalau itu emang nggak nalar kalau emang bisa. Tapi kalau di kambing hitam kan saya nggak tahu sih, nggak mendalami sampai situ. Kalau ya emang kayaknya ada gitu, soalnya garda terdepan DPR sendiri itu ya Ya brimob. Brimob, polisi, ya. rakyat ya rakyat sendiri. Tapi kan masih ada lah harapan satu masyarakat itu seperti TNI atau. Nah itu dari pihak Mas Wildan nih pernah nggak dibantuin dari salah satu apa itu abdi negara Indonesia seperti atau dibantu polisi, dibantu TNI saat demo itu pernah nggak? Dibantu atas dasar apa? Kayak seperti ketika Mas Wildan tuh diserang oleh polisi, terus ada nanti kayak seperti TNI membantu Mas Wildan gitu, diberi minuman, makanan atau perlindungan gitu. Kalau saya sendiri enggak sih, belum pernah. Mm-mm. Kalau teman-teman saya nggak tahu, kalau yang di daerah sana ya nggak tahu. Mungkin ada, cuman ya nggak iya. semua bantulah. Pokoknya intinya ada, mesti ada. Mm. Di tengah-tengah orang-orang buruk kan mesti ada orang-orang baik. Iya, iya, Nggak iya. semuanya buruk. Oh iya nih, ngomong-ngomong Mas Wildan nih, kalau boleh tahu, kan dulu kan Mas Wildan kan SMK ya? Iya. Nah itu Mas Wildan SMK tuh mengambil jurusan apa kira-kira? Kalau saya sih jurusan multimedia. Kita itu kan, maksudnya kan multimedia sih ya. Nah itu kan Mas Wildan kira-kira di jurusannya apa? Kalau ke jenjang kuliah? Banyak, ada desain, DKV, Iya. terus IT, sistem informasi, kayak gitu sih, kayak ke mengarah ke teknologi. Iya, Mas Wildan nih, kira-kira mengikuti universitas apa tuh? Kayak jurusannya jurusan apa? Kalau saya jurusannya teknik informatika. Oh, informatika. Itu gimana itu caranya? Kayak materinya apa aja materinya? Oh, materinya masih basic sih. Masih basic. Baru materinya paling basis data, big data, pemrograman masih basic banget. Oh, tapi itu udah pernah diajarin nggak nih di SMK Mas? Iya emang udah pernah soalnya. Oh, Jadi saya nggak terlalu kaget dengan materi-materi gitu. Soalnya udah pernah ngajarin di SMK, jadinya ya udah santai aja, kuliah sambil santai. oh iya iya iya. Tapi jadi Mas Wildan itu nggak ada perkeinginan kayak semisal ingin pindah jurusan kan kayak nggak cocok gitu. Oh, sampai sekarang belum ada sih. Katanya, kata dosen saya mesti ada salah satu dari kalian ntar ada yang kepikiran pindah karena salah jurusan. Iya iya. Mesti ada ntar. Tapi nggak tentu juga. Oh. Jangan Pak, itu prediksi juga. Nih, katanya kan Mas Wildan itu kerja nggak sambil kuliah atau kuliah-kuliah doang? Kuliah-kuliah doang. Sampai sekarang kuliah-kuliah doang. Oh, tapi ada nggak berkeinginan ingin kerja gitu buat tambah-tambah gitu? Ya pengen. Ini saya lagi ngejalanin buka usaha tentang desain. Kayak desain logo, Oh iya.
itu Oh. bisa ke saya langsung. Itu konsepnya gimana? Kenapa? Bikin logo dari sosial media atau pembagian itu loh Mas. Jualannya kan misal ada yang request saya mau bikin logo ke Mas Wildan tuh, cara menghubunginya di mana? Menghubunginya. Menghubunginya langsung aja hubungi ke WA saya boleh, Oh, di iya, Instagram saya langsung boleh. Nah itu teman-teman kalau pengen bikin logo saya saranin ya teman-teman bikin di tempat Mas Wildan aja. Misal kalau hasilnya cocok nanti bolehlah jadi pelanggannya Mas Wildan terus nih. Nah langsung aja nih Mas Wildan, selama kuliah di Semarang ya, itu Mas Wildan pernah nggak jadi keluh kesahnya tuh apa kerja keluh kesahnya? Kalau di Jakarta kalau kesannya mah panas. Pernah. Itu Tapi panas salah satunya, panas, rame. rame kan? Tapi itu kan gampangnya kuliah kan tidak lepas dari katanya lelah ya Mas ya, lelah, capek, pengen liburan. Nah itu Mas Wildan nih kalau mau liburan gimana? Ya apa nongkrong di rumah tidur? Kalau emang libur ya, kalau Iya. saya libur, definisi libur di saya itu lebih ke tidur sih. Tidur ya. Ya, Aduh tidur. Tapi nggak ada niatan gitu kayak refreshing ke mana, ke ibu kota atau ke luar provinsi gitu. nggak ada, emang nggak ada. Oh, besok ada sih. Itu bukan liburan. Iya. Itu program dari apa ya? Program dari organisasi itu ke suku Baduy. Oh iya, tapi tahu ke sana itu. Kenapa? Emang tahu ke sana nggak? Belum, rencananya ada besok. Oh Besok iya. awal bulan Oktober mau ke suku Baduy, mengenalkan budaya Baduy ke kancah nasional. Tapi kan ini kan maksudnya kan kuliah kan ya, kuliah. Nah, kuliah kan mesti tidak luput dengan kata-kata organisasi sih. Mesti banyak organisasi dari 1, 2, 3 gitu. Nah, Mas Wildan itu mengikuti organisasi berapa? Saya Kira-kira. itu mengikuti 2 organisasi. Yang itu organisasi eksternal semua dari luar Oh. kampus. Tapi pernah mengikuti nggak? Mengikuti kayak organisasi di daerahnya Mas Wildan itu di sini. Kapannya Mas Wildan di Jakarta nih ikut organisasi anak-anak Demak gitu. Oh, Ada nggak? sekumpulan-sekumpulan gitu enggak ada. Nggak ada. Organisasi lebih umum, lebih ke semua orang sih, enggak satu daerah. Contoh nih, saya kan jadi Mas Wildan. Nah, misal kalau ada tawaran dari Mas kapannya turun kerja ke lapangan gitu loh, tapi nggak dibayar, mau nggak gampangannya? Kerja Contohnya, iya, turun lapangan seperti mau jadi guru magang gitu, mau nggak? magang lihat. Di sekolahan kan Mas Wildan kan jadi ambil IT kan ya, mesti kan berfokusnya di komputer. Nah, misalnya mengulang jadi guru SMP itu gimana? Mau nggak? Mengulang Jadi anak-anak SMP gitu loh. ngajar. Iya, ngajar kayak ngajar komputer gitu. Kalau saya sendiri sih mau, mungkin itu ya sambil apa namanya, sambil kita belajar juga, Oh iya. ngambil gimana sisi positifnya. Kan nggak semua, dimanapun kita itu kita belajar. Iya. Jadi semisal nih Mas Wildan, kalau Mas Wildan nih dapat tawaran kerja, mau nggak kira-kira? Kalau tawaran kerja ya mau lah. Nah, kepikiran tuh Mas Wildan berharap itu kerjanya apa kerjanya? Kepikiran atau kayak Kalau berharap ya kerja ya sesuai bidang saya aja mesti. Kalau di desain ya di IT lah, sekarang IT gitu, biar saya bisa menambahkan apa namanya, menambahkan pengalaman saya yang awalnya tidak tahu kan menjadi tahu. iya. Nah dari Mas Wildan nih kalau ke sekolah nih berangkat dari jam berapa ya kira-kira Mas Wildan? Kalau kampus, Iya. kalau berangkat sih nggak tentu ya, biasanya sih kadang sore, tergantung jadwal. Biasanya jadwalnya sore pagi gitu, pagi ke sore. Tapi itu Mas Wildan berangkatnya jalan kaki ya? Atau Jalan kaki. Jalan kaki. Oh, jalan kaki Mas ya. Tapi nggak ada bawa motor gitu, nggak bawa motor. Ya. Enggak. Tapi di kontrakan ada motor mesti ya? Ada. Ada. Ya, temen mesti ada. Nih Mas Wildan nih, semisal ada hiburan kan dari universitas nih, kayak apa itu organisasi Mas Wildan tuh mau ditawarin, kamu mau nggak liburan sini cuman sambil apa itu belajar gitu loh. Mau, Mas, pasti mau. Tapi
harus cari referensi gitu-gitu loh. Nah itu Mas Wildan pikiran kemana caranya? Kalau Kepikiran ada gimana? bikin program ya, Iya. saya sih kepikirannya ke mana-mana. Saya lebih kepikiran ke jalanan sih. Oh. Gimana cara apa namanya? Ngasih ke pendidikan ke orang-orang yang tidak mampu sekolah, Iya. biar dia tahu gimana pendidikan sosial. Mas gitu. Wildan nih kan tahu kuliah kan ya, kuliah ya. Nah, pernah nggak ngerasain, "Oh, aku takut gitu, aku takut nggak bisa emang ngomong." iya, emang Iya kan ya. awal mula Iya. perkuliahan masuk perkuliahan memang gitu. Emang rasa ketakutan mesti ada di dalam diri. Tapi itu cara ngilanginnya gimana? Kayak, Cara ngilanginnya gini, lu belajar aja, belajar iya. caranya salah. Lu jangan takut salah, intinya jangan takut salah. Satu itu jangan takut salah. Kita belajar, sama-sama belajar. Iya. Orang belajar kalau emang dia bodoh, kalau apa ya? Kalau emang bodoh kan harus belajar gitu iya ya. emang makanya harus belajar. Kalau emang dia pintar ngapain harus belajar gitu loh. Iya. Oh. Nah, kalian dengar nih guys dari Mas Wildan, kalau kalian merasa bodoh, jangan merasa bodoh betul-betul guys. Kalian bisa berpikir, belajar, pintar itu agar yang semua itu belajar gitu guys. Yang penting jangan takut salah aja. Nah, jangan takut salah. Nah, Mas Wildan kalau boleh tahu nih, kok bisa kepikiran gitu kuliah di Jakarta? Enggak seperti jauh-jauh amat gitu loh dari keluarga. Misalkan selama Mas Wildan kuliah nih mesti kan keluarga ya. Nah, itu gimana cara menanganinya gitu, Mas Wildan? Kalau itu sih biasanya sih saya tinggal itu aja ngegame. Oh, tapi pernah nggak dihubungin orang tua gitu? Pernah, Dari pihak sering. keluarga, iya. Oh, tiket. 1 bulan sekali biasanya Hmm. dihubungin. Tapi itu dari pihak keluarga pernah nggak Mas Wildan? Mas Wildan ini kan tempat beasiswa ya. Hmm. Nah, tapi itu pihak keluarga kan mesti masih ngirimin duit nggak buat bantu Mas Wildan atau enggak kan? Soalnya kan Mas Wildan dapat itu ya. Tetap ngirimin. Tetap dikirimin. Soalnya biaya di sana juga mahal. Hmm. Cuman kalau ngandelin saku dari pemerintah juga kurang sih. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya bersyukur dapat beasiswa. Hmm. Kalau Mas Wildan nih, kisarnya kalau Mas Wildan itu dapat KIP berapa? Perkiraan bantuannya itu? KIP itu udah kalau uang sakunya 8 jutaan lah. 8 juta itu iya? Iya. 8 juta? Ah, banyak banget itu. Nah, itu kan itu buat habis apa aja kira-kira? Bayar kontrak, bayar kontrakan, makan Iya. sehari-hari, uang Oh. rokok. Mas Wildan nih, makanan sehari-harinya tuh apa? Sehari-harinya? Biasa kayak makanan nasi, Dia kan orang-orang seperti kan biasa. gambarnya kan harga di Jakarta kan mahal-mahal ya. Hmm. Nah, itu cara memprioritaskan agar bisa menghemat-hemat uang di Jakarta itu gimana, Mas Wildan? Cara menghemat. Iya. Kuncinya, cara hemat kuncinya satu sih, nggak gengsi. Oh, iya. Ketika lo nongkrong, nggak usah mau, diajak nongkrong nggak usah mau. Ya udah itu yang bikin boncos, yang bikin apa namanya, yang bikin duit habis, cepet habis ya nongkrong itu, gengsi, kayak beli-beli barang bagus, beli-beli barang branded. Tapi punya Mas Wildan ini bagus kok, jaketnya bagus ini. Murah ini. Tapi itu terkenal brandnya ya kayaknya. Enggak. Itu beli di mana, Jakarta? Iya, saya beli di Jakarta murah Oh kok. iya. Tapi nih, Mas Wildan selama di kontrakan nih, tahu nggak kayak ngalamin ini ada orang teman Wildan tuh ulang tahun terus dibeliin barang-barang gitu kayak biasanya dijajanin satu kontrakan. Pernah nggak? Dijajanin satu kontrakan. Sering ada. Sering ada. Ada dari senior. Oh, jadi itu Mas Wildan di kontrakan itu apa itu ada yang itu nggak beda tahun-tahunnya gitu, semisal Mas Wildan kan? Iya, emang ada. Emang ada? Saya paling kecil di antara yang ada di kontrakan situ, saya yang paling kecil. Oh, Saya yang baru. di jenjang semester berapa itu yang paling tinggi itu Mas Wildan? Paling tinggi ada yang sampai semester 12 ada. Oh iya. Tapi ada nggak yang sedang menjalani jenjang S2 gitu di kontrakan Mas Wildan? Belum ada. Belum ada sih. Tapi ada yang mau lulus tapi ya. Udah ada yang lulus, ada yang mau lulus, ada yang garap skripsi, tugas akhir itu ada. Iya, tapi Mas Wildan nih, jadi Mas Wildan
semester 3 sendiri nih di di kontrakan. Iya, Tapi itu ada yang itu enggak umurnya lebih dari 20 tahun itu teman-teman Mas Wildan. dari lebih dari berapa? 20 tahun itu kayak ada yang berumur 20 tahun, dari 25 atau Ada ada. sampai ada yang 27, 28 ada, sampai hampir 30 ada. Oh. Emang itu di semesternya Mas Wildan ini berapa semester itu kalau mau lulus Mas Wildan? Kalau mau lulus itu biasanya sampai semester 8. Semester 8. Itu kalau tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu ya sampai semester 12, sampai semester 12. Itu semester 8 itu berapa tahun? Kalau 1 tahun itu 2 semester berarti 4 tahun. Oh, 4 tahun ya. Tapi jadi kalau 12 semester itu berapa tahun artinya? Jadi Kalau 12 tahun, 6 kalau tahunan ya? ya 6 tahun. 6 tahun. Jadi itu Mas Wildan selama mendapat KIP itu sampai kuliah semua selesai atau dari 1 semester saja? Kalau KIP itu sampai semester 8. Sampai harus lulus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu ya udah semester selanjutnya bayar sendiri. Iya. Jadi kalau semester lihat tuh harus dia sendiri. Tapi ada nggak pajak dari KIP gitu? Pajak Iya. nggak ada sih. Itu kan dari kementerian sendiri. Masa uang rakyat dipajakin lagi? Semua dipajakin. Emang gila ya. Semua dipajakin dari pemerintah itu. Mas Wildan tahu dapat motivasi nggak dari dosen-dosen itu? Misalnya Mas Wildan nggak pernah mau kuliah di Jakarta, terus dikasih motivasi ke teman atau dosen gitu agar lanjut. Nah, Kasih motivasi. Iya. Nggak pernah sih. nggak pernah. Saya kuat sendiri, nggak perlu motivasinya. Tapi emang itu konsepnya Mas Wildan gimana? Selama kuliah itu konsepnya gimana? Pendiriannya Mas Wildan gitu. Yang penting saya kuliah, yang penting ngejalani aja dulu, jalanin sambil belajar, sambil nyantai aja, jangan dibikin apa namanya serius. Iya, iya. Santai aja, dibikin santai. Hidup mah Ini- kecil. Mas Wildan ya, kan ada dokumentasi ya. Itu semisal tugas di universitas kan mesti semuanya dokumentasikan ya. Itu mesti ada terang-terang nerangin materi apa yang kita pelajari hari ini. Itu. Presentasi. Iya, presentasi itu pernah nggak Mas Wildan ngalamin? Pernah sering. Sering. Awal semester sampai semester kemarin itu sering presentasi. Kayak setiap mata pelajaran mesti ada presentasinya. Ada tapi kelompok. Oh, Itu biar merangsang kita semua, pede biar ngomong. ya biar pede ngomong, pede bertanya, terus merangsang juga untuk apa namanya diskusi. Iya. Tapi Mas Wildan udah beradaptasi nggak sama wilayah-wilayah di Jakarta ini Kalau sama kuliah? Adaptasi mah udah nggak perlu adaptasi juga, sama juga kan, bukan beda negara juga, musimnya juga masih sama. Tapi kan pergaulannya gitu Mas Wildan. Oh, kalau pergaulan mah tinggal secara personal aja, cara diri lo gimana. Oh, jadi sudah personal aja Mas. Tapi pernah nggak sih Mas Wildan kayak ada pergaulan bebas nih di kontrakan? Pernah nggak kayak Ada, mesti ada. ada? Tapi itu Mas kan nggak ikut-ikutan kan? Enggak Enggak. perlu ikut-ikutan kayak gitu. Ngapain, buat apa? Saya udah malas. Selagi itu nggak bermanfaat bagi saya nggak bakal lakuin itu. Iya. Nah jadi semisal nih Mas Wildan ada liburan ya. Emang maksudnya itu dibuat apa aja? Misal ada liburan 2 minggu, sebulan dari universitas itu, Mas Wildan buat apa aja? Paling kalau ada proker dari organisasi, program kerja dari organisasi, saya bakal lakuin itu. Satu, pulang kampung juga satu. Tapi itu pulang kampung dari dibiayain orang tuanya ya, atau pakai uang tabung sendiri? Kadang pakai uang tabungan sendiri, kadang biayain. Misalnya, Mas Wildan mau pulang ke kemana tadi, Demak kan? Ya, Bonang itu. Nah itu transportasinya gimana transportasinya? Beli Kalau- tiket atau travel tuh? saya naik kereta Naik kereta? Ya, Oh, dari Semarang gitu Mas ya? dari Jakarta sampai Semarang. Dari Semarangnya dijemput sama temen kayak saudara gitu biasanya. Nah itu sekitar berapa jam ya Mas perjalanan itu dari Semarang Jakarta itu berapa jam? Oh, perjalanan paling lama itu 7 jam, paling cepat 5 jam. Oh iya. Itu
berapa itu kira-kira? Tiketnya Iya. murah, tiketnya ada yang paling murah 104.000, Oh, ada yang sampai 200, ada yang sampai 500. itu kalau pesan tiketnya tuh gimana? Pesan dari via online apa langsung? Via online. Hidup sekarang mudah, jangan dipersulit. Mhm. Jadi, misal Mas Wildan mau pulang langsung naik kereta itu pesan dari online tapi dulu ya. Iya, lewat HP dulu. Lewat aplikasi, ada aplikasinya KAI namanya ya. Hmm. Mas Wildan selama menjalani tugas-tugas apa itu kue itu gimana? Pernah memakai AI nggak? AI gitu. Pernah jika saya kesulitan, saya pakai karena buat ngebantu, bukan buat ngegantiin saya. Itu AI buat ngebantu saya untuk Iya. mempermudah, bukan menggantikan pemikiran saya. Itu. Oh gitu ya. Nah, tapi pernah nggak nih kayak gimana Mas Wildan ada bikin konteks apa itu presentasi itu semuanya dibikin oleh AI semua pernah nggak? Atau ada perubahan dikit-dikit juga? Presentasi AI. Ya, gampangannya nih Mas Wildan, saya kasih tugas bikin presentasi tentang ekonomi kayak gini. Nah, Mas Wildan kan nggak paham tentang ekonomi ya. Ya. Terus Mas Wildan punya pikiran coba pakai AI semuanya gitu loh. Oh, gitu. Nah, Enggak sih, lebih ke langsung cari tahu aja gimana ekonomi, definisi ekonomi apa. mm. Oh, tapi dari pihak dosen nih memperbolehkan nggak pakai AI? Boleh. Yang Boleh. penting nggak nggantiin lo Pemikiran. aja, lo jangan males mikir aja gitu. Oh, Jangan sampai malas mikir. Boleh. boleh artinya ya. Tapi pernah nggak dari pihak dosen memarahi mahasiswa gara-gara memakai AI gitu pernah? Nggak pernah dosen rata-rata nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Oh, jadi dibiarin gitu mah. Ya, nggak dibiarin. Kadang diomongin jangan terlalu sering pakai AI karena kamu jadi malas mikir gitu biasanya. Maksudnya nih dari kan SMK ya. SMK mesti Mas Wildan nih katanya SMK itu habis lulus harus siap kerja. Kok Mas Wildan nih bisa berpikir kuliah gitu loh, nggak langsung kerja gitu. Mungkin itu saya nggak mau kerja, satu saya belum mau kerja, Ya, terus dapat dorongan dari orang tua. saudara, terus kayak gitu, terus saya kuliah aja, lebih milih kuliah daripada kerja. Tapi itu kerjanya itu emang nggak mau apa belum siap atau masih bingung? Saya sih emang belum minat kerja ya, karena kata orang tua saya jangan kerja dulu selagi orang tua masih kuat Jangan. ngebiayain lo kuliah, ya udah kuliah aja sampai orang tua benar-benar nggak mampu untuk ngebiayain lagi, silahkan baru boleh kerja gitu. Oh iya bagus ya. Tapi ada niatan nggak nih Mas Dan? Misal ada kan mau lulus nih, ntar kerja atau lanjutin itu jenjang ke lebih tinggi? Kalau emang bisa lanjutin di S2, insya Allah saya lanjutin kalau bisa. Kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa Kalau nggak nih, bisa ya mau kerja. kerja dulu, cari biaya dulu buat lanjutin atau enggak ya. Oh iya. Semisal kalau S2 nih, itu mau mengambil jurusan apa? Masih IT atau lebih Ya mesti IT lah, IT lagi lebih ya? mendalami lagi Oh iya. daripada ngambil jurusan lain buat apa. Jadi seperti kayak kita itu mengulang dari awal lagi ya, Mas? Iya, kayak ngulang materi baru buat apa Iya. gitu. Jadi Oh. Tapi Mas Wildan pernah ngalamin nggak? Kayak depresi sama tugas-tugas yang diberi dosen itu? enggak sih, enggak pernah. Nggak pernah? Saya buat santai aja tugas-tugas. Karena dosen saya pernah bilang gini, Gimana itu? tugas itu nggak usah dibikin pusing, tugas itu kerjain, bukan dibikin pusing. Itu. Jadi saya ya udah asal kerjain aja, walaupun lu salah tetap kerjain. Kuncinya satu ya dikerjain, nggak usah dibikin pusing. Nah, itu guys dari Mas Wildan. Kita hari ini setelah merangkum berbagai cerita terus tentang
bagaimana kehidupan Mas Wildan dari masa-masa perkuliahan gitu kan. Nah, kira-kira dari Mas Wildan punya nggak kayak saran buat teman-teman nih yang katanya nanti habis lulus bingung mau milih jurusan apa, bingung nggak mau melangkah gitu, punya nggak saran buat teman-teman? Saran saya sih kepada teman-teman yang bingung nggak tahu arah, saran saya temui siapa dirimu sendiri, temui jati dirimu sendiri. Itu sih saran saya. Baru melangkah ketika kamu sudah menemukan jati dirimu sendiri itu. Iya, iya. Nah, kayak gitu guys. Jika kalian merasa gagal, jangan merasa terlalu gagal. Coba lagi. Gagal itu nggak harus menyerah. Jadi kan butuh loncatan, guys. Nah, terima kasih ya berhubungan nih Mas Wildan nih. Durasi kan mau habis nih ya. Terima kasih karena telah mau menghadiri dan berbagi cerita di sini Mas Wildan. Nah, cukup itu saja dari Mas Wildan. Sekian dari ceritanya itu kita bisa mengambil berbagai banyak pengalaman. Mulai dari caranya menghemat, terus perkuliahan itu caranya gimana, tentang politik. Nah, itu semua kita ambil dari ceritanya Mas Wildan. Nah, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dan akan lebih seru lagi tentang berbagai narasumber ke depannya. Saya Muhammad Efullah dari podcast Ngobrolin Aja Dulu. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap happy, dan jangan pernah menyerah di kala kalian sudah terjatuh tapi ingin bangkit, silakan bangkit. Sekian dari saya. Dadah.